Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musanniful imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. At-tasi'ah salatut tasbih. Wa hadhihi as-salah ma'thulatun ala wajhiha ولا تختص بوقت ولا سبب ويستحب ألا يخلو الأسبوع منها مرة واحدة أو الشهر مرة فقد روى إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك بشيء إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده سره وعلانيته تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا بلغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 مرات ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع من السجود فتقولها جالسا 10 ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع من السجود فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي السنة مرة إلى آخره. Pasal mengenai salat tasbih. Salat ini ma'thur atas wajahnya. Salat tasbih ini datang dari Rasulullah sedemikian rupa dan tidak tertentu dengan waktu dan sebab. Sama yang tasbih itu kapan dan kalau ada sebab-sebabnya. Dibolehkan melaksanakan salat tasbih itu kapanpun asal jangan di waktu-waktu yang terlarang seperti imbah subuh, imbah asar, tengah hari, tenggelam matahari, nah jangan. Disunnatkan sembahyang tasbih itu agar 1 minggu tidak kosong daripadanya sekali atau sebulan sekali. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas ibni Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'alta ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirah qadimahu wa haditha khata'ahu wa 'amdah sirrahu wa 'alaniyatah tusalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 مرات ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع من السجود فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة taf'alu dhalik bi 4 raka'at in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marratan faf'al fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah fa in lam taf'al fa fis sanah marrah. Artinya sabda Rasulullah kepada paman beliau Sayyidina Abbas, maukah saya memberimu, maukah saya hadiahkan kepadamu, maukah saya sampaikan kepadamu akan sesuatu
yang apabila kamu kerjakan maka Allah akan mengampunimu, yakni dosamu yang terdahulu dan kemudian, yang lama dan yang baru, kekeliruan dan kesengajaan, rahasia dan terang-terangan, yaitu kamu salat 4 rakaat yang pada setiap rakaat kamu membaca Fatihah, Alkitab dan surah. Dalam hadis ini Rasulullah kadang menjelaskan surah apa yang dibaca. Yang penting tiap-tiap rakaat itu Fatihah dan surah. Oleh karena Rasulullah di sini kadang menjelaskan surat apa yang dibaca, akhirnya para ulama berijtihad. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Yang paling pendek adalah rakaat pertama sesudah Fatihah Alhaakumut Takatsur, rakaat kedua sesudah Fatihah Wal Asri, rakaat yang ketiga sesudah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keempat sesudah Fatihah Qul huwallahu ahad. Itu yang paling pendek. Jadi usalli salat tasbih 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat sunat karena Allah. Namun sekaligus 4 rakaat dan kada pakai tasahud kecuali tasahud akhir. Kalau hendak dua boleh juga. Usalli rak'ataini min salati tasbih sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang 2 rakaat dari sembahyang tasbih sunat karena Allah Ta'ala. Apabila kamu telah selesai dari bacaan itu pada rakaat yang pertama, Fatihah sudah dibaca, Alhaakumut Takatsur sudah dibaca, dan kamu sedang berdiri, masih dalam keadaan berdiri, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi sesudah Fatihah rakaat pertama Alhaakumut Takatsur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15, hanyar rukuk. Kemudian kamu rukuk, baca dulu bacaan sunat waktu rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Hanyar dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan membacanya 10 kali dalam keadaan rukuk. Lalu kamu bangun dari rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Hanyar baca pulang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu kamu bangun dari rukuk dan mengucapkannya 10 kali dalam keadaan berdiri, dalam keadaan i'tidal. Kemudian kamu sujud dan kamu mengucapkannya 10 kali pulang sesudah tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, hanyar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu kamu bangun dari sujud, duduk antara 2 sujud, baca rabbighfirli warhamni, itu doa yang biasa, hanyar tasbihnya dan mengucapkannya 10 kali pula dalam keadaan duduk, maksudnya duduk antara 2 sujud. Kemudian kamu sujud, baca bacaan tasbih sujud,
Subhana Rabbil A'la 3 kali dan mengucapkannya pulang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali dalam keadaan sujud. Lalu kamu bangun dari sujud dan mengucapkannya 10 kali. Duduk istirahat. Duduk istirahat. Baca 10 kali. Itulah 75 dalam setiap rakaat. Kamu lakukan hal itu dalam 4 rakaat. Sembahyang sunat tasbih termasuk sembahyang nang kada disuruh berjamaah. Sembahyang sunat tasbih termasuk sembahyang yang tidak disyarakkan, tidak diperintahkan melaksanakannya berjamaah. Artinya mengerjakannya sorangan-sorangan saja. Andai kata kita laksanakan sembahyang tasbih itu berjamaah, lalu khilaf ulama. Karena dari Nabi kada ada berjamaah sembahyang tasbih. Kita gawi berjamaah. Ada mengatakan ujar ulama kada boleh itu berjamaah. Karena dari Nabi memang kada sunat berjamaah. Ada yang mengatakan boleh aja berjamaah. Ada yang mengatakan bagus kalau berjamaah. Nah, kemudian tasbih tadi andai kata kita lupa di dalam satu rukun. Umpamanya rukuk. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang tidak. Tinggal tasbih nang 10 waktu rukuk. Sudah sami Allahu liman hamidah. Bebulik kita kada boleh. Tarusakan aja, tarusakan waktu i'tidal tetap baca nang biasa 10. Karena waktu sujud hanya dibayar. Jadi waktu sujudnya kena 20. Waktu sujud 20. Andai kata waktu sujud itu kita ketinggalan tasbih nang 10, begitu Allahu Akbar duduk antara 2 sujud, hanya ingat, tadi aku kan tasbih sujud itu yang 10, biarkan aja, tarusakannya duduk antara 2 sujud, baca-bacaan doa itu, tasbih nang 10 aja, karena sujud nang kedua hanya dibayar, sujud nang kedua 20. Jadi membayar itu jangan meletakkannya di rukun-rukun pendek. Rukun pendek itu ya tidak, rukun pendek jangan di situ membayarnya. Duduk antara 2 sujud itu rukun pendek, jangan di situ membayarnya. Harus di rukun-rukun yang panjang, sujud rukun panjang. Jadi andai kata kita berjamaah lawan imam, si imam nang kada ingat Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Allahu Akbar. Bangkit si imam kaduduk antara 2 sujud. Kita di belakang, imam kada bertasbih nang 10 nih. Nah, kita mesti umpat juga bangkit, ikuti imam. Yang hendak membaca nang 10 itu, umpat juga kita bangkit. Karena imam membayar di sujud nang kedua, kita umpat juga membayar di sujud nang kedua, menambal di sujud nang kedua itu. Kamu lakukan hal itu dalam 4 rakaat. Jika kamu mampu melaksanakannya pada setiap hari, maka lakukanlah. Sembahyang sunat tasbih tadi mengkawa tiap hari bagus benar. Jika kamu tidak melakukannya setiap hari, maka setiap Jumat sekali. Yang paling baik waktunya antara zuhur asar hari Jumat. Kita misal hendak sembahyang tasbih seminggu sekali, andaknya yang paling baik antara zuhur, antara Jumat lawan asar di situ mandak. Jika kamu tidak melakukannya seminggu sekali, maka pada setiap bulan sekali. Sebulan sekali.
Sebulan sekali kada kawa jua, dan jika kamu tidak melakukannya maka setiap tahun sekali. Apabila tiap tahun tasarah aja, asal setahun sekali. Kita kebiasaan meletakkannya pada malam nisfu Sya'ban, itu hanya merupakan pemikiran dari para ulama, bukan ada ketentuan seperti itu. Malam nisfu Sya'ban hanya ada sembahyang tasbih, lain pada malam nisfu Sya'ban kada jadi masalah. Cuma mengingat bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam mulia, malam yang baik, lalu ulama menetapkannya di situ baik sembahyang sunat tasbih. Dan di dalam riwayat lain bahwasanya ia mengucapkan pada awal salat subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Gantian doa iftitah di rakaat yang pertama itu. Hanya baca auzubillah itu. Artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala pujimu, maha suci namamu, maha tinggi kemuliaanmu, maha suci namamu dan tidak ada Tuhan selain. Kemudian ia membaca tasbih 15 kali sebelum bacaan Al-Fatihah dan 10 kali setelah bacaan Al-Fatihah, dan selanjutnya 10 kali 10 kali. Dan ia tidak membaca tasbih setelah sujud akhir dalam keadaan duduk. Jadi kalau kita waktu berdiri itu membaca tasbihnya 25, berarti duduk istirahat kada bertasbih. Tasahud akhir kada bertasbih. Karena sudah waktu berdiri kita mengandak 25. Sebelum Fatihah 15 kali, sesudah membaca surah kaina 10 kali. Boleh juga macam itu. Ini adalah yang terbaik dan adalah pilihan Ibnul Mubarak. Kayak itu jar nang baik. Jadi imba doa iftitah tasbih 15. Fatihah Al-Hakumut Takasur hanya 10. 10 duduk istirahat lalu langsung naik Allahu Akbar. Berdiri nang kedua langsung 15 pulang. Fatihah wal asri 10 kali pulang, 10 sujud terakhir 10, tasahud akhir kada bertasbih. Menurut sebagian ulama ini lebih baik. Ada lagi pendapat ulama nang baik nang pertama itu berdiri 15, untuk istirahatnya ada 10, tasahud akhirnya 10, berdiri 15 saja. Itu nang baik ujar. Ada juga mengatakan ulama demikian. Napa baiknya? Supaya setiap rukun sembahyang tuh ada tasbihnya. Amun di berdiri salah sudah 25, tasahud akhir kena pernah kada ada tasbihnya. Nah, jadi supaya dalam setiap rukun, setiap gerakan itu jangan kosong dari tasbih, waktu berdiri cukup 15. Kayaknya 10. Mun berjamaah ini imam mesti beritahu cara nama yang dipakai. Jadi kalau sembahyang berjamaah, sembahyang tasbih, imam mesti memberitahu dahulu sebelum mulai cara nang kayak apa dipakai tasbihnya. Apakah nang berdiri 25 atau berdiri 15 saja, supaya makmum jangan mauk di belakang. Jika ia ini adalah yang terbaik dan adalah pilihan Ibnu Mubarak. Dari dua riwayat itu jumlahnya tasbih adalah 300 tasbih. 4 rakaat jumlahnya 300 kali. Serakaat 75. Jika ia mengerjakannya di siang hari maka dengan 1 kali salam. Itu yang terbaik. 4 rakaat langsung. Dan jika ia mengerjakannya tasbih di malam hari maka dengan 2 kali salam. Itu adalah lebih baik. 2. Usalli rak'ataini min salati tasbih sunnatan lillahi ta'ala.
Karena mendatang hadis anna salatal lail mathna mathna, bahwa sembahyang sunat di malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Artinya sesungguhnya salat malam itu 2 rakaat. Jika setelah membaca tasbih ia menambah ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung, maka itu baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena hal itu telah terdapat di dalam sebahagian riwayat. Inilah salat-salat yang maksur yang datang daripada Rasulullah. Sunat wudu, tahiyatul masjid, semalam dan seterusnya. Tidak sedikit pun dari salat ini disunatkan di dalam waktu-waktu yang makruh. Tidak sedikit pun dari salat ini, tasbih contohnya tadi, salat hajat, salat istikharah, itu kada disunatkan di dalam waktu-waktu yang makruh, imba asar, imba subuh, jangan. Kecuali salat tahiyatul masjid. Itu apabila aja boleh. Tahiyatul masjid itu. Imba asar kah masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid boleh. Imba subuh masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid boleh. Kalau imba subuh sembahyang istikharah kada boleh. Artinya haram hukumnya dan kada sah sembahyangnya. Sembahyang hajat imba sembahyang subuh kada boleh. Dan apa yang telah kami datangkan setelah tahiyatul masjid dari 2 rakaat sunat wudu, salat hendak bepergian, keluar dari rumah, istikharah, maka jangan dilakukan pada waktu-waktu makruh itu. Di sini Imam Ghazali, pengarang kitab ini, berlainan pendapat dengan kebanyakan ulama fikih. Ulama fikih mengatakan bahwa sunat wudu itu boleh dilakukan pada waktu makruh. Mbak Asar boleh sunat wudu. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan kada boleh. Imam Ghazali mengatakan kada boleh. Karena larangan itu muakkad, dikuatkan. Kada boleh sembahyang sunat imba asar, imba subuh, itu kuat larangannya. Sedangkan sebab-sebab ini lemah, maka tidak mencapai derajat gerhana. Nah, kalau gerhana matahari, ayo imba asar kada apa-apa, karena ada sebab sebelumnya. Istisqa umpamanya, sembahyang minta hujan, dan tahiyatul masjid itu boleh apabila haja, karena ada sebab nang kuat nang membuat inya dibolehkan menggawi pada waktu-waktu makruh. Saya telah melihat sebagian ahli tasawuf salat pada waktu-waktu yang dimakruhkan akan 2 rakaat wudu. Ujar Imam Ghazali, aku melihat orang-orang sufi sembahyang 2 rakaat sunat wudu di waktu makruh, Mbak Asar contohnya, dan itu di puncak kejauhan. Itu salah, ujar Imam Ghazali. Tapi pendapat ulama yang banyak mengatakan boleh aja sunat wudu itu di waktu makruh. Imam Ghazali berpendirian bahwa sunat wudu kada boleh imba asar, imba subuh pada waktu-waktu makruh lainnya. Alasannya apa? Karena ujasidin wudu itu tidak menjadi sebab untuk salat. Wudu tidak menjadi sebab untuk salat, tetapi salat itu menjadi sebab untuk wudu.
maka sayogianya ia berwudu untuk salat, bukan ia salat karena ia berwudu. Setiap orang yang berhadas yang ingin salat pada waktu karahiyah, pada waktu makruh, maka tidak ada jalan baginya selain berwudu dan ia salat, maka tidak ada lagi makna kemakruhan. Ujar Imam Ghazali, kalau orang hendak sembahyang imba asar, baudunya sembahyang sunat wudu imba asar, amun itu dibolehkan di situ, kada ada lagi makna kemakruhan waktu di situ. Dan tidak sayogianya seseorang itu berniat 2 rakaat wudu sebagaimana ia berniat 2 rakaat tahiyatul masjid. Di sini Imam Ghazali berbeda pulang pendapat dengan ulama fikih kebanyakannya. Imam Ghazali mengatakan sembahyang sunat wudu itu kada ada niatnya sunat wudu. Jadi kalau kita berwudu hendak sembahyang sunat wudu, usalli rakaatain sunatan lillahi ta'ala, cukup. Kada ada usalli sunnatal wudu, kada ada menurut Imam Ghazali. Menurut ulama fikih seperti Imam Nawawi contohnya, beliau mengatakan sunat wudu itu ada niatnya, usalli sunnatal wudu. Makanya boleh dilaksanakan pada waktu-waktu makruh. Itu pendapat kebanyakan ulama fikih, bertentangan dengan Imam Al-Ghazali. Dan tidak sayogianya seseorang itu berniat 2 rakaat wudu sebagaimana ia berniat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ujar Imam Ghazali, kalau kita masuk masjid, usalli tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Kalau wudu, usalli sunatul wudu, itu kada ada. Nah, ujar Imam Ghazali, tapi pendapat yang lain tadi ada itu. Tetapi apabila ia berwudu maka ia salat 2 rakaat karena sunat mutlak saja, agar wudunya tidak kosong sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal, maka itu adalah semata-mata sunat yang terletak setelah wudu. Hadis Bilal itu tidak menunjukkan bahwa wudu itu sebab seperti gerhana dan tahiyatul masjid sehingga ia berniat 2 rakaat wudu. Ada itu. Maka mustahil ia berniat wudu dengan salat, tetapi supaya ia berniat salat dengan wudu. Dan bagaimana teratur bahwa ia mengucapkan pada wudunya, saya berwudu untuk salatku, dan pada salatnya ia mengucapkan saya salat untuk wuduku. Daur gesitin itu. Kita berwudu berniat listibahatis salah. Kita berwudu niat untuk dibolehkan sembahyang. Jadi kita berwudu untuk sembahyang. Lalu kita sembahyang untuk wudu pulang lah tabulik ke itu kada mau. Jadi Imam Ghazali tetap berpendirian bahwa sunat wudu itu kada ada. Pokoknya bila kita imbah berwudu, sembahyang sunat mutlakkah, sembahyang apakah? Iya sudah ngarannya sunat wudu itu. Nah, itu pendapat Imam Al-Ghazali. Tetapi orang yang ingin menjaga wudunya dari pengusungan pada waktu karahiyah, pada waktu makruh, maka hendaklah ia berniat mengqadha jika mungkin dalam tanggungannya terdapat salat yang belum dikerjakan karena salah satu dari beberapa sebab. Amun yasidin hendak juga imbah asar sembahyang sunat wudu, ayo jabar wudu, cuma sembahyangnya sembahyang mengqadha, sembahyang nangapa dikada asal ada qadaan. Nah, itu boleh. Ujar Imam Ghazali. Kita imbah asar wudu, sembahyang mengqadha nangapa kan dikada. Nah, itu boleh macam itu. Kalau semata-mata sembahyang sunat wudu aja kada boleh pada waktu makruh tadi, ujar Imam Ghazali. Karena sesungguhnya mengqadha salat di waktu-waktu makruh karahiyah itu tidak makruh. Adapun niat sunat maka tidak ada jalan baginya. Kalau hanya sekedar sunat wudu itu kada ada jalannya. Jadi kesimpulannya, sembahyang sunat wudu menurut ulama fikih itu ada
dan niatnya ada. Usalli sunnatal wudu. Boleh dikerjakan pada waktu makruh. Ini pendapat yang kebanyakan ulama. Imam Ghazali berpendapat sunat wudu itu kadada. Pokoknya bila kita imbah wudu sembahyang sunat apapun, sunat wudu sudah ngarannya. Dan kada boleh sembahyang itu di waktu makruh kecuali mengqadha. Nah, itu ujar Imam Ghazali. Di dalam pelarangan mengenai waktu-waktu karahiyah itu terdapat 3 perkara yang penting. Kenapa kada boleh sembahyang sunat imbah asar, imbah subuh, pas matahari di tengah-tengah, matahari tinggalam, matahari terbit, kada boleh sembahyang di situ, sembahyang sunat nang kada ada sebabnya. Kenapa? 1. Menjaga diri daripada menyerupai para penyembah matahari. Menjaga diri daripada menyerupai para penyembah matahari. Orang penyembah matahari ini bila matahari terbit disembahnya, matahari tenggelam disembahnya pula. Nah, supaya kita jangan tak imbai lawan itu, jangan sembahyang di waktu itu. Sembahyang sunat nang kada ada sebab sebelumnya. Yang kedua, menjaga diri dari bertebarannya syaitan. Karena Nabi SAW bersabda, Inna syamsa la tatlu'u wa ma'aha qarnus syaitan, fa idza tala'at qaranaha wa idza irtafa'at faraqaha, fa in istawat qaranaha, fa idza zalat faraqaha, fa idza tadayyaqat lil ghurub qaranaha, fa idza gharabat faraqaha. Artinya sesungguhnya matahari itu terbit, bersama itu terdapat tanduk syaitan. Apabila matahari itu terbit, maka syaitan itu menyertainya. Apabila matahari itu meninggi, maka syaitan memisahkannya. Apabila matahari itu di tengah hari jam 12 tuh, maka syaitan tidak menyertainya, maka syaitan itu menyertainya. Apabila matahari tergelincir 12:05 sudah umpamanya 12:05 menit, maka syaitan memisahkannya. Apabila condong untuk terbenam, maka syaitan menyertainya. Dan apabila matahari terbenam, maka syaitan memisahkannya. Makanya jangan sembahyang di waktu-waktu itu. Beliau melarang dari salat pada waktu-waktu ini dan memperingatkan alasannya. Yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang menempuh jalan menuju akhirat senantiasa menekuni salat pada seluruh waktu. Orang tuh hendak lakas dapat ma'rifatullah, ini salat setiap saat, sembahyang terus menerus pada satu jalan dari ibadah itu menyebabkan kebusanan. Orang nang hendak lakas dapat ma'rifat ini sembahyang 24 jam kada sing ngarantian. Nah, itu kayaknya menimbulkan kebusanan, kemuyakan. Manakala beliau melarang sesaat untuk ibadah, maka kerajinan itu bertambah dan terbangkitlah pendorong-pendorong karena manusia tamak ingin terhadap apa yang dilarang. Nah, begitu sampai asar, sembahyang asar, kada boleh sembahyang sunat. Nah, di situ istirahat orang nang hendak menempuh jalan akhirat tadi. Istirahat 2-3 jam dulu, kada boleh sembahyang sunat. Gunanya istirahat itu apa? Menambahkan semangat baru, supaya jangan bosan. Di dalam mengusungkan waktu-waktu ini terdapat penambahan dorongan dan membangkitkan untuk menanti habisnya waktu. Maka waktu-waktu ini dikhususkan untuk membaca tasbih dan istighfar karena menjaga dari kebusanan, sebab terus menerus dan melapangkan dengan berpindah dari satu macam kepada macam yang lain. Jadi mbak asar waktunya istighfar, waktunya membaca salawat, waktunya membaca tasbih, waktunya membaca kitab. Mbak asar jangan sembahyang supaya ada iramanya di dalam beribadah, kada semacam terus menerus.
di dalam mengambil hal baru terhadap kelezatan dan kerajinan, dan di dalam keterus-menerusan pada sesuatu terdapat keberatan dan kebosanan. Oleh karena itu salat tidak sujud semata, rukuk semata, dan tidak berdiri semata. Tetapi ibadah-ibadah itu disusun dari amal-amal yang bermacam-macam dan zikir yang berbeda-beda. Sembahyang ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, supaya sembahyang itu orang jangan bosan. Lain kalau malaikat, ini ada sifat bosan. Ada malaikat yang diciptakan Allah ruku sampai hari kiamat, kada sing bangkitan. Ada malaikat yang gawenya sujud melulu sampai hari kiamat. Karena malaikat itu kadang mengenal sifat bosan dalam dirinya. Nah, manusia ada diletakkan Allah nafsu. Nafsu bisa bosan, bisa muyak. Lalu sembahyang itu dirubah-rubah bentuknya, kadang-kadang berdiri ini bacaannya, ruku ini bacaannya, supaya menghilangkan kebosanan itu. Sesungguhnya hati itu mendapatkan kelezatan baru dari setiap amal dari keduanya ketika berpindah kepadanya, dan seandainya ia menekuni pada satu hal, niscaya kebosanan bersegera menjalar kepadanya, kepada hatinya maksudnya. Apabila adalah ini menjadi hal-hal yang penting dalam larangan dari menggunakan waktu-waktu yang makruh, sampai yang lain daripada yang demikian itu, daripada rahasia-rahasia yang lain yang tidak ada di dalam kekuatan manusia mengetahui atasnya, sedangkan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentangnya. Manusia hanya tahu 3 itu sebabnya. Kenapa kada boleh sembahyang sunat imba asar, imba subuh, terbit matahari, tenggelam matahari? Alasannya ya 3 tadi. Tapi Allah dan Rasulnya lebih tahu lagi macam-macam alasannya selain daripada nang 3 itu, sehingga kada boleh kita sembahyang di waktu itu. Mana haram, mana kada sah. Kepentingan-kepentingan ini tidak ditinggalkan kecuali dengan sebab-sebab yang penting dalam syara. Sembahyang tuh ibadah yang sangat bagus, sembahyang. Amaliyah yang paling abdal, sembahyang. Nah, ibadah yang sangat abdal itu kada boleh manggawi imba asar, berarti ada yang penting benar di situ. Berarti ada masalah yang sangat berat. Sembahyang amal ibadah yang paling mulia tetap kada dibolehkan imba asar. Berarti waktu itu ada hikmah, ada rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kepentingan-kepentingan ini tidak ditinggalkan kecuali dengan sebab-sebab yang penting dalam syara, seperti mengqadha salat-salat, namun mengqadha ayuha imba asar. Salat istisqa, gerhana, dan tahiyatul masjid itu kada jadi masalah. Adapun apa yang lemah daripadanya, sebab-sebab yang lemah, istikharah, sembahyang hajat, maka tidak sayogianya untuk menolak tujuan larangan ini. Inilah pendapat yang terkemuka menurut kami, wallahu a'lam. Sempurnalah kitab rahasia-rahasia salat dari kitab Ihya Ulumuddin dengan memuji Allah, pertolongannya dan kebaikan taufiknya. Walhamdulillah wahdah, wassalatu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nah, kita sambung insyaallah kena kitab mengenai adabul kasbi, kitab tentang tata cara aturan orang berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesudah sembahyang kita disuruh mencari rezeki. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Tuntung sudah sembahyang disuruh berusaha. Nah, kayak apa cara-cara berusaha supaya usaha itu mendapatkan rezeki yang halal, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti jadi dibagi selembar fotokopian mengenai kaifiat salatul hajat.
Ini salat hajat yang paling inting, yang paling ringan, nang patut dijadikan wirid harian. Ampun kada sanggup menggawe nang panjang pada ini. Kaifiyat salatul hajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ila Allah fal yusbighil wudu'a wal yusalli rak'ataini yaqra'u bil ula bil Fatihah wa ayatil kursi wa bil tsaniyah bil Fatihah wa amanar rasul summa yatashahhadu wa yusallimu wa yad'u bihadzal du'a. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa baginya hajat kepada Allah, siapa-siapa yang ada hajat kepada Allah, semua anak kita berhajat Allah Ta'ala. Setiap hari kita kada bisa lepas berhajatnya kita kepada Allah. Maka sempurnakan wudhu dulu. Jadi sembahyang hajat ini dilaksanakan mesti pemulaan. Ibaratnya kita banyak sembahyang witir, misalnya sembahyang macam-macam. Hajat dulu pemulaan. Kenapa? Karena dasarnya sembahyang hajat itu mesti berwudu dulu dengan wudu yang sempurna. Pengertian isbagul wudu, sempurna wudu itu artinya kita laksanakan nang sunat-sunat wudu. Di samping rukun, nang sunatnya pun digawi, nang makruhnya ditinggalkan. Itu wudu yang isbag, wudu yang sempurna. Kalau wudu bebarang haja, yang hajatnya jelas sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wudu yang sempurna mulai membasuh tangan dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bersiwak, basuh tangan 3 kali, mengkumur 3 kali, masukkan baju ke dalam hidung 3 kali. Hanyar seterusnya. Pokoknya nama sunat wudu digawi, nang makruh-makruhnya ditinggalkan. Itu ngarannya adalah menyempurnakan wudu. Dan salat 2 rakaat, membaca pada rakaat pertama suratul Fatihah dan ayat kursi, dan pada rakaat kedua suratul Fatihah dan amanar rasul sampai habis. Ada bismillahirrahmanirrahim, kata langsung waladhdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang kedua itu juga waladhdallin amin, amanar rasul, seterusnya. Kemudian bertasyahud dan salam. Tentang salam artinya berdoa dengan ini doa. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid wa ya qariban ghaira ba'id wa ya syahidan ghaira ghaib wa ya ghaliban ghaira maghlub ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ard as'aluka bismikar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladhi anat lahul wujuh wa khasha'at lahul aswad wa wajilatil qulub min khasyatih an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taf'ala bi. Hanya hajat napa? Sambat ya hajat lagi. Bahasa Indonesia, bahasa kampung aja. Makin banyak hajat yang kita sambati, Allah makin ketujuh. Allah makin senang. Makin banyak memberi pahala. Jadi bangun tengah malam, hendak sembahyang macam-macam sembahyang, berwudulah wudu yang sempurna, hajat dulu. Hanya sambung sembahyang witir ke sembahyang apa kata sarahnya. Niat salat hajat macam-macam niatnya, diambil salah satunya di sini, usalli li qada'il hajat rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang untuk ditunaikan hajat 2 rakaat sunat karena Allah. Aku sembahyang untuk ditunaikan hajat 2 rakaat sunat karena Allah Ta'ala.
Yang kedua, yang perlu sebelum doa baik dibaca dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hanyar Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid. Penutup doa untuk menyambati hajat macam-macam sambati hajat, tutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin amin. Nah, itu menunjang jiwa untuk dikabulkannya hajat tadi. Para ulama menjelaskan bahwa ada 10 hajat pokok yang perlu kita minta kepada Allah setiap hari. 10 pokok ini sangat kita perlukan. Jadi sembahyang hajatnya semacam amaliyah rutin tiap hari. Hajat yang paling penting yang kita minta kepada Allah, ghufranuz dzunub, agar diampuni dosa. Itu yang pertama. Jadi bahwa antaf ala bi, ya Allah ampuni dosa ulun. Boleh ditambah lagi orang tua ulun, siapa kata tambah situ terserah aja. Yang kedua yang kita minta kepada Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yang perlu diminta, amalan mutaqabbala, amal diterima. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah yang hamba lakukan. Terimalah taat-taat yang hamba lakukan. Yang keempat, rizqan wasi'an halalan thayyiba. Ya Allah, berilah hamba rezeki yang luas, yang halal lagi baik. Berilah hamba rezeki yang luas, lagi halal, lagi baik. Yang kelima, zaujan wa dzurriyyatan sulaha. Ya Allah, berilah hamba pasangan hidup dan zuriat yang saleh. Itu yang belum berbini, belum beranakan, yang sudah, jadikanlah pasangan hamba dan zuriat hamba orang-orang yang saleh. Yang sudah berisian itu, yang belum beri, yang sudah jadikan. Yang keenam, minta kepada Allah an-nasru alal a'da. Ya Allah, tolonglah hamba menghadapi musuh. Tolonglah hamba-Mu menghadapi musuh-musuh hamba. Yang ketujuh, as-salamata 'anil bala. Ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu daripada bala. Bala itu, hakikat bala adalah tiap-tiap sesuatu yang membuat murka Allah, itu bala. Tiap-tiap sesuatu yang membuat murka Allah itu bala. Kita dapat duit, begitu dapat duit diulah ke maksiat, duit itu bala ngarannya. Kita dapat musibah, dengan musibah kita ingat kepada Allah, tambah rajin ibadah, musibah itu bukan bala ngarannya. Jadi minta selamatkan daripada bala. Bala itu sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita. Amun mana sudah dapat bala, ditambah pulang kalau kasah kada sabar, maginnya lagi. Yang ke-8, kita minta kepada Allah tulu umrin ma'as sihhati wal afiyah wal quwwah ala taqwa. Ya Allah,
hamba minta kepadamu kesehatan, keafiatan, kekuatan atas takwa kepadamu. Ya Allah, berikan kepada hamba kesehatan, keafiatan, kekuatan atas takwa. Yang ke-9, ij'alni min ahbabik wa min ahbabi rasulik. Ya Allah, jadikanlah hamba ini tergolong kekasih Engkau dan kekasih Rasul Engkau. Jadikanlah hambamu ini kekasih Engkau dan kekasih Rasul Engkau. Yang terakhir, yang ke-10, husnul khatimah. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau agar diberi husnul khatimah. Nah, 10 pokok itu nang mau kada mau kita sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sembahyang hajat ini intinya dahulu minta nang 10 itu. Nang lain tambahin, apalagi tambahin itu sarah aja. Cuma 10 perkara itu merupakan pokok permintaan kita kepada Allah setiap hari. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم